Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anakku yang saleh dan salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd, alhamdulillah anak-anakku yang sholih dan sholihah, kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung. Kenapa Pak Agung? Karena nikmat tersebut adalah nikmat yang khusus diberikan kepada hambanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga kita wajib berapa? Kita diwajibkan bersyukur ya. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita harus lakukan? Yaitu bersyukur. Siapa yang bisa menerangkan tentang syukur? Bersyukur itu adalah apa? Bersyukur adalah kelas 6. Bersyukur adalah kalau sampai dikasih sesuatu sama temennya sampean, kira-kira cuma mengucapkan apa? Terima kasih. Itu kepada teman sampean. Nah, ini sampean diberikan nikmat oleh Allah. Makanya wajib mengucapkan kalimat alhamdulillah. Panji la ilaha illallah. Zikir ya. La ilaha illallah kalimat apa? Tahlil, tahlilan. Tahlilan panji kata tahlilan. Nah, baik, perhatikan. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita wajib bersyukur. Caranya kita bersyukur yaitu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itu seringan-ringannya kita bersyukur kepada Allah. Nah, makna bersyukur kalau kita mendapatkan nikmat sehat, itu artinya apa? Kita harus menggunakan nikmat tersebut dengan baik. Contohnya ini, sama sekarang diberikan nikmat sehat apa enggak? Ada yang sakit apa enggak? Ada yang sakit? Nah, semuanya sehat walafiat. Gimana cara kita bersyukur kepada Allah? Ya, sampean ya harus menjaganya. Contoh ini sampean pertama, tadi Aziz, sampean tadi
di sini sebelum kita memulai pondok Ramadan kita ini, kita melaksanakan apa? Sholat duha. Sampai menggunakan nikmat kesehatan sampean buat apa? Buat sholat. Nah, sholat duha itu berarti tandanya sampean bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampean hadir di majelis ilmu. Ini namanya adalah majelis ilmu. Kenapa? Karena di dalam majelis, di dalam perkumpulan ini di dalam perkumpulan ini yang kita bahas adalah keutamaan atau fadilah daripada amal ibadah. Itu termasuk ilmu pengetahuan apa bukan? Itu termasuk ilmu pengetahuan. Makanya majelis seperti ini, perkumpulan seperti ini dinamakan majelis ilmu. Ini. Sekarang yang sudah ngaji-ngaji, maka sudah ngaji kan ya? Pasti sampai sudah pernah mendengar taman surga. Kira-kira Panji tahu taman surga itu apa? Taman yang sangat cantik. Oh, taman surga itu ada di akhirat. Terus apa lagi? Ayo. Azan, Izan. Tahu teman, taman surga itu apa sih taman surga? Taman yang ada surganya ya, mesti jenenge taman surga ya, taman yang taman yang penuh dengan kenikmatan. Berarti sampean masih lupa. Nanti ustadznya kalau misal di ngajian sampean mungkin ngantuk gitu ya, tidur gitu dari nggak mendengarkan tausiahnya. Baik. Oh masih istiqomah, alhamdulillah. Nanti kita bahas tentang istiqomah. Haji ya, ingatkan ya. Jadi taman surga itu nggak jauh-jauh kan? Sama sekarang duduk di mana? Di musola. Di musola ini majelis apa? Majelis ilmu. Tentang taman surga, Rasulullah SAW bersabda. Sama cinta nggak kepada Rasulullah? Cinta. Sama sayang nggak kepada Rasulullah? Pingin nggak bertemu dengan Rasulullah? Saya pingin nggak bermimpi Rasulullah? Tentang majelis ilmu tadi, Rasulullah bersabda gini, dengarkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ya berjalan, dia berjalan, kemudian menjumpai yang namanya majelis ilmu, majelis yang seperti ini. Katanya Rasulullah, tafarraqu. Tafarraqu apa? Mampiro. Tafarraqu, mampir, mampiro. Mampirlah ke dalam majelis ilmu. Ke dalam majelis ilmu. Katanya Rasulullah, karena majelis ilmu seperti ini, perkumpulan yang membahas tentang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut taman daripada tamannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kan? Jadi umatnya Nabi Muhammad itu karena apa? Yang sampai duduki itu adalah taman kayak. Kalau kita bisa melihat, itu adalah taman daripada surga. Maksudnya apa? Gini, saya pernah nggak datang ke majelis sholawat misalnya Riyadul Jannah, Al-Ridwan? Pernah sampai? Kira-kira sampean pernah nggak ketika dibacakan mahalul qiyam, sholawatan yang luar biasa itu, sampean tiba-tiba menangis, hati sampean itu tenang? Pernah nggak? Iya. Kalau sampean datang ke majelis-majelis seperti itu,
apa yang kita rasakan? Yaitu ketenangan hati. Ketenangan hati. Kemudian kita membayangkan sesosok Rasulullah. Ketenangan hati itu yang dinamakan adalah apa? Nikmat daripada tamannya surga. Berarti kira-kira kata Panji, di mana taman surga itu? Sana surga. Ternyata di dunia itu ada yang namanya taman daripada tamannya surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaannya. Keutamaannya lagi, kita ini sedang apa? Menuntut apa? Menuntut ilmu. Saya sampaikan Rasulullah SAW bersabda lagi deh, biar saya tambah semangat. Nanti Aziz bisa ngulangi nanti. Katanya Rasulullah, man salaka, barang siapa yang berjalan, thariqan, ke jalan, ya. Yaltamisu fihi ilman, jadi tujuannya itu adalah mencari ilmu. Sekarang Pak Ustaz tanya, jujur. Sampai dari rumah ke sekolah, setiap harinya itu niatnya apa? Belajar. Terus apa lagi? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Terakhir katanya mencari ilmu. Terus apa lagi? Mencari rezeki. Terus apa lagi? Bukan rezeki ya, ada rezeki nanti. Mencari ilmu, mencari pahala, mencari rezeki. Terus apa lagi? Teman. Mencari teman. Terus apa lagi? Mencari sangu. Nanti tak jawab itu. Tidak ada yang salah jawabannya. Mencari sangu. Terus apa lagi? Yang perempuan apa? Mencari apa? Mencari muka. Itu betul juga itu, mencari muka. Karena apa? Mencari Allah. Ya, katanya Travis jawab dua pertanyaan loh ya. Oh 5 ya. Katanya Travis apa? Mencari muka. Iya. Mencari pandangannya Allah. Kalau sampai sudah dipandang sama Allah, kita Travis. Ini hambaku jenenge Travis. Dia itu senang mencari ilmu. Jadi niatan dari awal nih, terus budal sekolah, salaman ke dua orang tuanya, misalnya bapak ibu kalau nggak salah satunya salaman, terus pergi ke sekolah. Itu sudah dipandang sama Allah. Pandang dilihat. Bisa pintar. Lurus. Oh, dalamnya lurus. Orang menggok. Menggok nyemplung kali gitu ya. Lurus. Ini sampai di sekolah. Nah, ingat yang harus sampean ketahui bahwasanya sampean mulai dari rumah menuju ke sekolah itu ditulis rek pahalanya sampean, yaitu sebagai penuntut ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, janjinya Allah apa? Sahalallahu thariqan ilal jannah. Sampai akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Jannah itu siapa? Jannah itu surga. Maaf ya. Jannah itu artinya surga. Ada cerita gini nih. Yang lagi viral sekarang itu ya. Itu ada rekaman daripada CCTV. Ini nyata ya. Ini kejadiannya enggak begitu lama. Ini yang viral sekarang ini. Seorang dosen laki-laki
yang ketika itu mau sholat dia itu wudu, masya Allah ya, dia pakai baju putih terus celana hitam, dia ambil wudu ya. Nah wudunya bener ketika dilihat di CCTV itu, masya Allah, dia melakukan sunah-sunahnya, membasuh telapak tangan, kemudian membasuh wajah, membasuh kaki dulu. Kemudian kalau puasa jangan menghirup air. Kalau tidak puasa boleh sampai menghirup air. Sunahnya kan gitu, ambil air terus mandi, gitu kan ya. Terus di 3 kali itu namanya intisyak ya. Intisyak itu mengambil air, nyedot air. Itu sunnah. Kemudian apa? Membasuh muka, membasuh gini. Setelah sudah dibasuh, sunah-sunahnya dilaksanakan, beliau itu ambil air wudhu, minum, terus terus basuh secara tertib. Nah, wudhunya itu tertib, bagus, masya Allah. Makanya dia setelah dari tempat wudhu, setelah wudhu kemudian menuju ke dalam masjid. Akhirnya apa? Ikut jamaah di shop belakang. Ya kalau nggak salah, ya sendirian kan ya, sendirian. Ketika mau selesai, terus gini tahiyat, bukan tahiyat, tapi duduk di antara itu tiba-tiba gini. Ini langsung mau sujud ini nggak kuat. Akhirnya miring ke kiri, tergeletak di belakang sendiri. Orang-orang nggak ada yang tahu. Ternyata ketika dibangunkan, ternyata sudah meninggal dunia. Itu namanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, jadinya Allah apa? Masuk surga tanpa dihisab. Walaupun dosanya segunung, ya, dosanya segunung, buahnya dari A sampai Z dosanya, tapi akhir hayatnya itu husnul khotimah, maka jadinya Allah apa? Masuk surga tanpa dihisab. Iya. Nah, lanjut kembali ke niat tadi. Tadi niatnya apa? Mencari ilmu, mencari muka, mencari pahala, mencari sangu. Mencari sangu. Sangunya apa? Bekal menuju akhirat. Betul itu, bukan mencari sangu dunia saja, ya, tapi mencari sangu untuk akhirat. Itu yang rame. Sampean hidup di dunia itu sementara. Bukan. Pertanyaannya bukan itu. Sampean di dunia ini kira-kira butuh sangu apa enggak? Butuh bekal apa enggak? Sama halnya dengan ketika sampean meninggal dunia. Sampean butuh bekal apa enggak? Kita itu butuh yang namanya sangu, ya, sangu. Soalnya sampai sudah rata-rata sudah balik. Nanti kita bahas baliknya sampai. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya," barang siapa yang ingin kebahagiaan di dunia, menghendaki dunia. Man arada dunya, barang siapa yang kepingin kebahagiaan dunia atau menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilmi, katanya, maka hendaknya dia itu mencari sangunya adalah ilmu. Wa man aradal akhirah, panji, barang siapa yang mencari atau menginginkan kehidupan kebahagiaan di akhirat nanti, fa'alaihi bil ilmi,
Wa man aradal akhirah wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mencari keduanya, kebahagiaan dunia dan akhirat, makanya kita disuruh mencari ilmu. Sekarang gini, sampai belajar matematika untuk apa? Bisa berhitung. Sampai mencari ilmu IPA misalnya, itu apa? Agar kita bisa memahami bagaimana Allah itu menciptakan makhluk hidup. Berarti apa itu? Kebutuhan dunia, matematika juga dunia. Kalau sama pinter matematika, pinter berhitung, pinter ilmu pengetahuan, pinter bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab dan lain-lain, itu adalah sangu kita di mana, Aziz? Sangu kita di Maksud matematika di akhirat ya? Di dunia. Perhatikan ya, halo. Nanti Pak Musin nanti mengingat-ingat apa yang dipesankan oleh Ustaz Cikit kemarin ya. Kira-kira sampean masih ingat nggak khususnya kelas 6 itu? Yang nangis-nangis itu ya. Baik. Itu adalah saat ini sampai di dunia. Sama belajar ilmu pengetahuan, ya. Pendidikan agama Islam itu buat sangu untuk apa, Rek? Pak? Untuk apa? Pendidikan agama Islam itu untuk apa? Untuk sholat. Sama mengenal sholat. Bagaimana sampean itu wudhu dengan benar? Bagaimana sampean itu sholat dengan benar? Bagaimana sampean itu akhlaknya benar? Nah ini akhlaknya harus dibahas ini. Halo? Ini aja. Baik. Segala sesuatu itu membutuhkan ilmu. Nggak terhabis tadi. Tapi jawab cari muka itu nggak salah kan itu. Itu termasuk apa? Kayak kurikulum apa? Kurikulum merdeka itu. Jawabannya bener pokoknya. Itu apa? Salah satu apa ungkapan dari Travis mencari muka. Ternyata apa? Jawabannya itu benar. Mencari pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Beda nggih, paham ya? Nanti ada pertanyaan nanti. Sekarang kita menuju ke materi pondok Ramadan. Yang bawa LKS silakan dibuka.